Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya nabi. Oke saudara, seperti yang saudara lihat di awal video tadi, bagaimana seorang public figure dari agama seberang yang melakukan satu pembodohan terhadap umat dengan mengatakan bahwa arti dari Kristus atau Kristos yaitu nabi. Nah saudara, saya mau bertanya kepada saudara bahwa arti dari mana yang saudara pakai? Referensi mana yang Anda pakai? Atau Anda berdiri di dunia yang waras ini dengan memiliki satu pemahaman secara sepihak, lalu di dalam pemahaman itu memuat tentang pembodohan terhadap umat. Nah saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa setidaknya saudara ini menggenapkan ayat di dalam 2 Petrus yang berkata bahwa pada akhirnya akan datang nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat yang akan menyesatkan umat dengan pengajaran-pengajaran yang menghujat terhadap penebus itu sendiri. Nah saudara, jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa janganlah membuat satu pembodohan-pembodohan terhadap umat dengan memberikan arti-arti yang tidak sebenarnya, arti-arti yang berkonotasi untuk mempelesetkan kebenaran itu sendiri. Nah, saudara, saya memberikan satu biblical perspektif kepada kita semua tentang video ini, yaitu arti dari Kristus. Saudara, kalau saudara lihat, searching, saudara akan dapatkan bahwa arti dari Kristus itu adalah yang diurapi. Kalau kita melihat di dalam PL, bagaimana yang diurapi itu adalah seorang imam dan seorang raja. Imam melakukan tugasnya atau fungsinya sebagai perantara antara umat dengan Allah. Kenapa? Ketika umat melakukan kesalahan, ketika umat melakukan dosa, maka imam berfungsi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban penghapus salah. Nah, lalu seorang raja, dia sifatnya yaitu menyelamatkan bangsa yang dipimpinnya. Nah, saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa Yesus menggenapi 2 jabatan itu. Saudara bisa lihat ketika Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib. Ketika Yesus mengatakan bahwa tetelestai, sudah selesai, lalu dia melakukan perkataan yang terakhir, melontarkan perkataan yang terakhir, yaitu ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu di situ dia mati. Apa yang terjadi di sekitarnya pada saat itu? Ada fenomena-fenomena yang terjadi ketika Yesus mati. Yang pertama yaitu gelap gulita. Lalu tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Saudara, apa maksudnya itu? Maksudnya begini. Seremonial penghapus dosa atau korban-korban penghapus dosa yang dilakukan di zaman PL, yang dilakukan oleh imam untuk penghapus dosa, itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Tabir bait Allah sudah terbelah dari atas sampai ke bawah. Kenapa itu sudah tidak berlaku lagi? Sebab korban yang sesungguhnya, Yesus Kristus, sudah ada. Imam yang sesungguhnya sudah ada. Sebagai perantara antara kita dengan Bapa. Dalam wujud manusia itu. Manusia Kristus. Nah saudara, lalu Yesus datang sebagai penyelamat kita. The Savior. Dia datang sebagai penebus kita, sebagai penyelamat. Yang harusnya kita ada di bawah kungkungan dosa. Yang harusnya kita masuk di dalam dosa itu, hukuman dosa. Yang harusnya kita mendapatkan kutuk dari dosa itu. Tapi dia datang, dia membebaskan kita dari kutuk dosa. Dia menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Dia menebus kita dari kutuk dosa. Lalu dia ex agorazo, dari kata Galatia, menebus.
Dia agoraso kita, dia menebus kita dari pasar dosa itu. Lalu dia membawa kita keluar, ex agoraso, dia membawa kita keluar dari dosa itu, dari pasar dosa itu. Itulah fungsi yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya Ibrani berkata bahwa dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Kalau saudara searching di dalam bahasa Inggrisnya, yaitu the anointed one, hanya dia satu-satunya yang diurapi. Kenapa? Dia berhak mendapatkan pengurapan itu. Karena dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Sekali lagi, dia adalah Allah. Itulah sebabnya saudara, saya mengatakan kepada kita semua bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itulah yang akan menyelamatkan Anda dan saya. Itulah yang menebus Anda dan saya untuk menikmati sorga itu. Untuk masuk ke dalam pengecapan sorga itu. Saudara, saya mengatakan kepada beliau, Ustadz Kainama, stop untuk melakukan satu pembodohan terhadap umat atau kepada umat dengan mempleset-plesetkan arti yang sebenarnya itu bukan arti induktif dari Kristus itu. Jadi kiranya bermanfaat untuk kita semua. Mari kita terus perteguh iman kita di dalam Yesus Kristus. Sebab apa? Itulah yang telah menyelamatkan kita. Thank you. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. God bless.